Kita akan bahas bersama dengan Pak Yusri langsung, selaku dari pakar keselamatan berkendara dari IDDC, untuk melihat bagaimana sebenarnya beretika dan juga bijak dalam berkendara. Selamat malam Pak Yus, selamat malam untuk Anda. Selamat malam, Saya selalu. Bang Heru. Sebelumnya saya ingin koreksi dulu, bukan Baik, silakan. IDDC, JDDC. Baik, Jakarta JDDC. Directive Driving Consulting. Baik, Pak Yus, mohon maaf dengan typo tadi, ternyata JDDC. Pak Yus, kalau kita melihat dari kasus pada hari ini, apa catatan Anda bagi para calon pemudik di ruas tol Trans Jawa? Oke, pertama, kalau Anda melakukan perjalanan mudik dan Anda harus memiliki manajemen perjalanan. Anda harus mengetahui waktu-waktu rekayasa lalu lintas agar Anda tidak terjebak dalam situasi yang kritis begitu. Seperti Anda harus masuk ke kontraflow. Karena kita sepakati seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Heru ya kalau nggak salah, ya presenter kita, anchor kita. Ranova di sini. Pada saat kita berada di kontraflow, kita itu mendapatkan ruang yang sangat sempit. Ruang yang sangat sempit dan bisa memicu banyak kemungkinan kesalahan, baik dari diri kita karena monotonous, karena kita terus beriringan, dan kita tidak punya kesempatan macam-macam, atau seperti overtaking, atau pindah ke lajur yang lain seperti di 3 lajur yang normal di jalur A ataupun di jalur B. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi yang ada, maka semua pengemudi harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih. Semua pengemudi dan penumpang khususnya harus siap dengan kondisi selama 36 km itu, tidak melakukan, buang air dan lain-lain. Dan juga pengemudi harus memastikan kendaraan itu layak jalan. Jangan sampai ada trouble. Karena ketika mereka berada di dalam koridor yang sempit, yang terbatas, di mana sebelah kiri ada tembok dan di sebelah kanan kita menghadapi situasi lawan arah ya, yang peluang kecelakaan adu kambing seperti tadi pagi itu sangat besar selain kecelakaan beruntun. Bahkan kecelakaan beruntun bisa memicu kecelakaan selanjutnya, yaitu kecelakaan adu kambing atau head-on collision. Oleh karena itu, para pengemudi kalau bisa memiliki opsi, maka tetap saya sarankan Anda berada di jalur A. Jalur A itu adalah dari Jakarta atau Serang ke Jawa. Ya. Jangan mengambil kesempatan di jalur kontraflow, karena kalau Anda di kontraflow, maka exposure resikonya lebih tinggi daripada di jalur A. Demikian, Pak Yus, ini kan dievaluasi oleh kepolisian, apa yang perlu dievaluasi dan menjadi perhatian ke depan? Kalau katakan tadi oleh Kakor Lantas ya, ada berapa lajur yang disediakan di kontraflow. Anda melihatnya berapa lajur tepatnya jika kontraflow ini akan tetap diberlakukan? Lajurnya ada 1, 2, atau 3? Yang dilakukan di kilometer 36 sampai 72 ya, sampai Cikampek itu 2 lajur ya. 2 lajur dipergunakan, jadi jalur B disediakan 2 lajur untuk kontraflow dan 1 lajur untuk arus dari timur ke barat gitu. Nah, kalau mau dievaluasi, kita sepakat bahwasannya rekayasa lalu lintas yang paling sulit atau paling tinggi resikonya adalah rekayasa kontraflow. Oleh karena itu, kontraflow pun dibatasi waktunya dan hanya di daerah tertentu, yaitu di kilometer 36 dan sampai 72. Jadi terbatas sekali karena mengingat tingkat resikonya tinggi. Dan saran saya, dalam penguraian atau rekayasa lalu lintas, memang itu diskresi polisi, sebaiknya melihat kedisiplinan pengguna jalan yang tidak disiplin dan kesadaran tentang keselamatan pengguna jalan, ataupun kesadaran tentang keletihan, tanda-tanda keletihan itu muncul kapan juga sangat lemah. Sebaiknya kalau boleh, resiko macet tetap harus menjadi konsekuensi para pemudik, dan pemerintah dalam hal ini, polisi tidak melakukan kontraflow, tetapi melakukan rekayasa lalu lintas yang 2 lagi, yaitu ganjil genap atau one way. Ganjil genap atau one way, karena resikonya jauh mudah dikontrol ketimbang kontraflow. Demikian itu yang bisa saya sarankan kepada mungkin bagi calon. Karena kenapa? Kalau tetap diberlakukan,
peluang kecelakaan walaupun kita memasang barikade berupa safety cone kita batasi di sana, kemungkinan dalam situasi yang padat, volume yang padat, sedangkan pengemudi dari jalur B mereka menjadi prioritas kedua pada saat mudik ini, di mana mereka harus keluar masuk tol, dan pada saat di tol mungkin mereka dalam keadaan letih, di samping merasa lega karena bebas hambatan, sehingga keletihan ini bisa memicu kesalahan-kesalahan daripada para pengemudi, baik dari kedua sisi, jalur yang sedang melakukan kontraflow atau yang memang originalnya di jalur B. Demikian. Anda menghimbau kepada calon pemudik yang akan melewati kontraflow, apalagi Pak Yus, apakah kecepatan kendaraan ini kan juga diatur ya di tol, apakah tingkat kecepatan juga harus menjadi perhatian? Berapa kecepatan yang harus kita lalui di kontraflow, Pak Yus? Dan kemudian ini kan peristiwanya terjadi pada dini hari ya, apakah jalan di dini hari sudah tepat jika harus mudik? Baik, kejadian tadi saya ralat ya, bukan dini hari. Memang direncanakan dari jam 2 siang sampai jam 24 malam, schedule kontraflow atau rekayasa lalu lintas. Tetapi saya katakan di awal, ada diskresi lalu lintas yang polisi yang melihat situasional ya. Jadi bisa saja dilakukan di luar jam yang direncanakan. Seperti kejadian kecelakaan tadi itu pada pagi hari, jam 7.30 pagi tadi ya. Jadi bukan dini hari. Nah, kalau ditanya mengenai kecepatan, maka kontraflow ini maksimal dalam kondisi ideal. Maksimal dalam kondisi ideal. Artinya faktor-faktor yang menjadi penentu di sini harus dalam kondisi ideal, itu adalah 60 kalau kontraflow. Tetapi dengan kemacetan yang tadi kita lihat ya, rata-rata kendaraan yang bergerak di kontraflow itu nggak sampai 60, tetap aja 40, di bawah 50 begitu. Jadi yang perlu dipahami oleh para pengemudi, ketika mereka berada di kontraflow, mereka harus menerapkan fundamental kecepatan, yaitu kecepatan yang disesuaikan dengan kondisi. Kondisi apa itu? Kondisi lalu lintas, kondisi pengemudi, kondisi kendaraan, kondisi muatan. Ini yang harus dipertimbangkan, yang menjadi concern penerapan kecepatan aktualnya. Artinya, kalaupun rata-rata 60 di situ, mayoritas pemudik 60 atau pengguna jalan itu 60, tetapi karena salah satu faktor yang saya sebutkan tadi tidak dalam kondisi ideal, katakan faktor manusianya, dia sudah mengemudi lebih dari 8 jam. Dia sudah masuk ke lingkaran atau siklus dia mengalami deep fatigue ya, yang sudah tidak direkomendasi untuk mengemudi. Nah, dia bahkan dengan kecepatan 40 saja sudah terlalu cepat. Jadi sekali lagi, kalau terbentur dengan kecepatan dan tidak sesuai dengan kondisi normal, maka dia berusaha tidak masuk jalan kontraflow, atau begitu selesai di kontraflow, dia segera cari tempat istirahat. Kalaupun dia merasa fatigue sekali, maka di daerah kontraflow, dia bisa menstimulus, merangsang otaknya melalui indera-indera yang melalui inderanya yang menerima input-input yang ditangkap oleh optiknya dia. Baik, terakhir Pak, singkat saja, kalau dari kepolisian masih belum ada penyebab dari kecelakaan, masih penyelidikan. Kalau Anda melihat analisanya seperti apa, Pak? Dari kondisi kendaraan kah atau kondisi human error? Terakhir, singkat. Dari kecelakaan tadi pagi, saya menduga ini lebih kepada human error. Dan kontribusi fatigue patut diduga mendominasi kecelakaan ini. Demikian. Baik, terima kasih untuk analisa Anda dan juga tips Anda bagi para pemudik yang akan melintasi tol Trans Jawa. Atap harap berhati-hati karena dari resiko kontraflow ini sangat besar sekali ya Pak, ya, begitu tinggi ya Pak Yusri ya. Harap berhati-hati jika Anda ingin selamat sampai tujuan dan juga bisa berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Pak Yusri Pulubuhu selaku founder Jakarta Defensive Driving Consulting GDDC. Kami ralat tadi ya Pak ya, tidak IDDC. Terima kasih Pak Yusri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.